Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita dengan Ramadan pada tahun ini. Bulan yang tidak hanya mendidik jiwa dan iman, tetapi juga membawa kebaikan besar bagi kesehatan jasmani. Salawat berserta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teladan terbaik untuk menjalani kehidupan yang seimbang antara ibadah dan kesehatan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang diperintahkan kepada kita bukanlah beban melainkan rahmat. Di balik perintah menahan lapar dan dahaga terdapat hikmah besar bagi tubuh kita. Puasa melatih disiplin pola makan, memberi kesempatan tubuh untuk beristirahat serta membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, pada kesempatan kultum kali ini, kita akan membahas tentang korelasi antara kesehatan dan puasa. Puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal lain yang dapat membatalkannya. Mulai dari fajar sampai masuknya waktu maghrib. Saat puasa, seorang muslim dituntut untuk mengontrol pola makan dan minumnya dengan baik, serta membiasakan diri untuk mengosongkan perut yang secara medis dianggap sebagai sumber penyakit. Dalam salah satu hadis marfu riwayat Abu Hurairah tentang manfaat puasa disebutkan sumu tasihhu. Artinya, puasalah maka kamu akan sehat. Al-Harari berkata, hadis ini menunjukkan bahwa orang berpuasa akan mendapatkan kebaikan badan, kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta pahala yang besar di akhirat. Puasa adalah makanan bagi hati. Karena itu, ulama sepakat bahwa kunci hidayah dan kesehatan adalah rasa lapar. Karena jika organ-organ menjadi lemah, maka Allah akan menerangi hati, menyucikan jiwa, dan menguatkan tubuh. Ulama dalam menjelaskan hadis tersebut sepakat bahwa puasa dapat membawa kesehatan bagi tubuh. Karena makanan yang di dalam perut merupakan sumber utama dari berbagai macam penyakit. Imam Al-Ghazali mengutip dari salah satu hadis dari kitab Ihya-nya yang berbunyi, Al-bitnyatu aslud da'i wal himyatu aslud dawa. Yang artinya, perut adalah asal muasal penyakit dan pola makan adalah asal muasal obatnya. Al-Hadis bin Kaidah As-Saqafi, seorang tabib atau dokter terkenal bangsa Arab yang berasal dari kota Taif berkata, pantangan makan adalah obat. Pernyataan ini didukung oleh para tokoh. Mereka mengatakan bahwa rasa lapar adalah salah satu obat yang paling mujarab dalam menyembuhkan segala penyakit. Karena faktor kegemukan atau kekenyangan dan dapat lebih baik dalam mengobatinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada anak Adam yang mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan kecil yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak mampu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Berapa dokter ahli menyebutkan bahwa ciri-ciri lambung adalah organ saraf berongga yang bentuknya mirip labu. Terdiri dari 3 lapisan. Mulut perut banyak saraf, bagian bawah perut lebih berdaging, dan di dalamnya terdapat benjolan pada bagian tengah perut dan condong ke kiri, dan itu merupakan tempat penyakit. Abu Ishaq al-Iraqi dalam kitabnya Asbabusi Syifa menjelaskan, alasan puasa penting bagi tubuh karena puasa membantunya melakukan proses katabolisme, yaitu membuang sel-sel tua dan sel-sel berlebih. Sistem puasa yang dianut dalam Islam menahan rasa lapar dan haus setidaknya selama 14 jam. Kemudian berbuka adalah sistem yang ideal untuk mengaktifkan proses pembongkaran dan pembangunan dalam perut. Hal ini kebalikan dari apa yang selama ini dayangkan oleh orang-orang bahwa puasa menyebabkan kerusakan dan kelemahan. Asalkan puasa dilakukan pada kadar yang wajar, sebagaimana dalam Islam yang mana umat Islam berpuasa selama 1 bulan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa 3 hari dalam tiap bulannya. Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan
bahwa mengurangi makanan bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan pencegahan penyakit. Karena penyebab penyakit adalah makan berlebihan dan adanya sisa-sisa cairan lambung dan pembuluh darah. Kemudian, penyakit menghalangi ibadah, mengacaukan hari, mencegah zikir, menjadikan hidup menjadi sulit, memerlukan obat-obatan dan dokter, serta menghabiskan biaya yang besar. Dari uraian di atas, kita dapat memahami puasa memiliki korelasi yang kuat dengan kesehatan. Perut adalah sumber penyakit. Dengan berpuasa, perut akan menjadi bersih dan proses pencernaan akan berjalan dengan baik. Dengan tubuh yang sehat, banyak amal kebaikan dan pahala yang dapat kita raih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari berbagai penyakit secara zahir maupun batin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.